Lanjut menyampaikan pendalaman, izinkan dua putraku men-sharingkan hidup mereka. Jahian Jerome akan menjadi pendahuluan dari khotbah ini yang meyakinkanmu apa dan mengapa dua anak muda ini di titik ini. Mereka akan menceritakan itu bagi kalian semua. Kita akan melihat apa yang mereka dapat ceritakan kepadamu, teman-temanku, dan yakinkan dua anak muda ini bukan karena bapaknya kaya raya maka sekarang mereka dalam mencapai sesuatu dalam titik ini. Bukan bapaknya begitu berpengaruh, bukan. Tapi dengar sendiri cerita mereka. Anakku Jahian, Jerome, monggo. Silahkan. Wah, ramai sekali. Shalom. Oh, damai di hati. Oke, bisa juga aku ternyata. Perkenalkan, nama saya Jerome Pauline, umur 24, dan tahun lalu saya baru lulus dari Jepang, dari Waseda University, jurusan Matematika Terapan. Oke, jadi disuruh cerita dikit. Aku ingin men-sharingkan berkat Tuhan dan juga pengalaman hidup aku secara pribadi dengan Tuhan. Wah, ada lagunya, siap. Oke, jadi mungkin banyak teman-teman di sini tahu kalau aku dulu kuliah di Jepang, tapi mungkin banyak yang nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa. Jadi Jerome, waktu itu, aku waktu SD, aku punya mimpi untuk kuliah di luar negeri, dan aku bilang ke papa aku, "Pak, aku mau kuliah ke luar negeri." Papaku bilang, "Jer, boleh." Tapi tahu kan kalau papa nggak bisa biayain kamu gitu. Terus papa bilang, "Minta sama Tuhan." Gitu. Sesimpel gitu, minta sama Tuhan. Akhirnya mulai dari SD itu aku udah berdoa, "Tuhan, aku mau kuliah ke luar negeri." Tapi minta doang gak bakal dikasih kalau kita nggak berusaha, ya. Akhirnya singkat cerita, aku SMA dan aku mulai riset tentang beasiswa ke luar negeri. Aku menemukan informasi kalau untuk kuliah ke luar negeri S1, beasiswa itu jarang banget yang full. Dan ada satu nih yang full, yaitu di Singapura, di NTU namanya. Akhirnya aku mendedikasikan hidup aku terus berdoa, aku terus berusaha semaksimal mungkin. Aku mendedikasikan hidupku untuk belajar, ya, untuk tes ke sana. Dan aku juga pelayanan di gereja. Aku terus berdoa, pokoknya ya aku sangat-sangat memohon pada Tuhan waktu itu. Singkat cerita, aku ikut tes dan hasilnya apa? Hasilnya aku keterima. Aku masuk ke aku lolos tesnya, tapi aku nggak dapat beasiswa penuh. Cuma setengah doang beasiswanya karena nilaiku nggak sebagus itu. Di situ aku kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku kan udah berdoa dari SD loh. Aku udah nabung doanya, ya kan? Aku udah berdoa terus dari SD. Kecuali aku baru doa saat itu gitu. Saat itu aku kayak dari SD loh Tuhan gitu. Kenapa cuma setengah gitu? Aku udah berjuang mati-matian dari SD. Aku udah belajar berdoa, dan aku udah pelayanan. Aku udah berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, tapi Tuhan nggak kasih gitu. Saat itu aku berpikir seperti itu. Saya berpikir seperti itu. Terus akhirnya aku mundur dari situ karena aku nggak bisa bayar karena mahal banget memang, meskipun beasiswanya setengah. Lalu secara ajaib tiba-tiba kakak saya ini dapat broadcast di WhatsApp grup keluarga yang lain gitu. Biasanya kan kalau di grup keluarga kan WhatsApp-nya yang aneh-aneh ya, broadcastnya itu kayak kirimkan pesan ini, kalau tidak akan kena sial, misalnya gitu ya kan. Nah, terus kakak saya dapat broadcast tentang beasiswa saya ke Jepang itu, namanya Mitsui Busan. Selama saya riset tentang beasiswa, ternyata beasiswa ini nggak ada gitu di internet. Dan secara kebetulan beasiswa itu baru buka pendaftaran secara online, secara terbuka, secara umum itu di tahun saya itu, tahun 2016 waktu itu. Kakak saya kirim ke saya, "Jer, ini ada nih info beasiswa full." Aku langsung search di internet,
tentang beasiswa itu, ya bener sih beasiswa full, tapi setahun dari Indonesia cuma 2 orang yang keterima. Tapi yaudah aku coba gitu, siapa tahu Tuhan kasih jalan di sini. Aku coba tes, dari yang daftar ada 20.000 orang, ada 4 tes, ada tes tulis, tes kesehatan, wawancara dan sebagainya. Akhirnya dari 20.000 orang itu saya dapat beasiswa itu dari 2 orang. Jadi saya dan teman saya dapat beasiswa itu, puji Tuhan. Tapi belum selesai sampai situ. Saya ke Jepang, saya harus belajar lagi dari awal, belajar bahasa Jepang karena saya belum bisa bahasa Jepang waktu itu. Saya belajar bahasa Jepang. Kita belajar bahasa Jepang, iya. Kita Manado lupa. kita belajar bahasa Jepang. Aku belajar bahasa Jepang. Susah banget, sulit banget. Karena dalam setahun aku udah harus bisa bahasa Jepang dan aku juga harus tes masuk kuliah gitu. Aku terus melayani juga selama aku di Jepang. Aku ibadah, aku rajin banget ibadah. Dan itu salah satu yang ditekankan oleh papa mamaku dari kecil, gak boleh skip hari Minggu tanpa ibadah. Aku terus ibadah, terus pelayanan sambil aku belajar gitu. Yang aku mau kampusnya bukan kampus Waseda University, tapi kampus terbaik di Jepang saat itu namanya Tokyo University. Itu kampus negeri, itu terbaik. Aku udah target itu gitu. Aku udah oke, aku ke Jepang, aku harus ke sana. Even pas di wawancara beasiswa aku ngomong, aku mau ke Tokyo University. Aku belajar giat ya, aku belajar mati-matian. Singkat cerita, dari 5 universitas yang aku daftar, yang aku mau, cuma 1 yang keterima, Waseda University. Aku daftar Tokyo University, gagal. Aku daftar yang bawahnya lagi, gagal. Aku daftar ranking bawahnya lagi, gagal. Gagal semua, cuma Waseda University yang nerima aku gitu. Di situ aku juga kecewa lagi sama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, kok gini gitu. Padahal aku udah pernah kecewa sebelum aku berangkat, tapi aku kecewa lagi gitu. Lalu akhirnya aku masuk di university, aku mulai bikin YouTube yang mungkin teman-teman tahu, Nihongo Matapu namanya. Aku mulai bikin YouTube, aku mulai ketemu banyak teman aku yang akhirnya juga sering bikin video sama aku, dan akhirnya aku tahun lalu lulus dan tahun ini aku berada di sini. Aku refleksi, aku lihat ke belakang. Ketika aku ke Singapura mungkin, ya, ketika aku lolos Singapura misalnya, ketika Tuhan misalnya kasih aku beasiswa full di Singapura, aku mungkin nggak akan bisa bikin video. Kenapa? Karena mungkin di Singapura cuma bahasa Inggris, ya kan? Aku bikin video awalnya untuk ngajarin bahasa Jepang ke orang-orang. Itu awal mulanya. Ketika aku ke Singapura, aku nggak mungkin bisa bahasa Jepang. Aku nggak akan bikin video, nggak akan kepikiran bikin video karena ada banyak teman aku yang kuliah di sana dan sibuk banget tiap hari untuk belajar. Dia nggak ada waktu untuk melakukan hal lain selain belajar itu. Ketika aku refleksi lagi, ketika misalnya aku lolos di Tokyo University, mungkin aku nggak punya waktu juga untuk bisa bikin channel YouTube gitu, mengeksplor diri aku di tempat lain karena memang persaingannya luar biasa di sana, harus belajar. Jadi ketika aku refleksi lagi, hal-hal yang dulu saya anggap sebagai failures atau suatu kegagalan, di mana aku kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Mungkin Tuhan nggak langsung jawab gitu. Kenapa gagal? Dan Tuhan kayak mengizinkan kita tuh kecewa. Meskipun mungkin kita semua meskipun orang udah berusaha, udah kayak aku udah beribadah, udah gini. Tapi sampai pada suatu titik aku merasakan bahwa ketika kita semua sudah berusaha maksimal, udah berdoa, udah pelayanan, udah berjalan dalam jalan Tuhan, menurut kita ya, Tuhan gak akan mengecewakan kita gitu. Kita semua, maksudnya bahasa Indonesia ya, Tuhan gak akan mengecewakan kita. Mungkin kita saat ini mungkin ada di fase dimana kita belum ngerti nih maksud Tuhan itu apa. Tapi mungkin 10-20 tahun lagi, atau mungkin ya beberapa tahun ke depan,
ketika kita sampai di titik tertentu dan kita refleksi ke belakang, oh iya, ternyata Tuhan kasih aku yang jauh lebih baik yang gak pernah aku pikirkan sebelumnya. Satu ayat yang aku benar-benar mengena di aku, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah timbul dalam hati, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Ada yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan itu sanggup memberikan apa yang kita nggak pernah lihat, apa yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Amin. Tapi dengan syarat apa? Mengasihi Tuhan gitu. Syaratnya di situ, mengasihi Tuhan. Jadi terus aja berbuat baik, terus berusaha semaksimal mungkin apa yang kita bisa, terus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Mungkin kita belum bisa melihat hasilnya sekarang, tapi suatu saat nanti kita baru bisa, oh iya, ini gitu. Itu dari saya. Mantap jiwa. Oke. Mungkin waktunya udah dihabisin sama Jerome ya. Jadi aku cuma mau sharing sedikit aja. Om, tante, teman-teman semua, adik, kakak, perkenalkan nama aku Jehian, Panangen Sejabat. Mungkin lebih dikenalnya sebagai anaknya Pak Ojak atau kakaknya Jerome. Tapi di sini izinkan aku memperkenalkan diri lebih dahulu supaya kita bisa menjadi teman. Bisa dipanggil Ian, bisa dipanggil Jehian, bisa dipanggil J, terserah. Torang bawa Alkitab, Holy iPad, Holy smartphone, bawa ya. Kita buka ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Perjanjian baru. Aku bacain aja buat teman-teman semua, bisa sambil baca juga di HP masing-masing. Ya, mungkin ayat yang sering banget kita dengar sebagai orang muda ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan kalau kita ambil dalam kitab yang sama, tapi dalam versi NIV atau versi Inggris, di situ ditulisnya adalah don't let anyone look down on you, because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Kadang-kadang kalau kita baca ayat ini, teman-teman semua, kita fokus terhadap jangan seorang pun menganggap kita rendah, jangan seorang pun menganggap kita remeh, don't let anyone. Itu kita selalu mikirnya adalah siapa nih anyone-nya nih? Orang-orang di sana nih. Mungkin teman aku, mungkin musuh aku, mungkin tetangga aku, orang-orang yang aku nggak suka. Jangan sampai mereka anggap aku rendah gara-gara aku muda. Atau mungkin orang tua kita sendiri yang sering anggap kita, siapa sih kamu gitu, masih kecil, masih muda, dan lain-lain. Tapi satu hal yang aku pengen sharing based on my own experience, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, adalah bahwa anyone atau siapapun, seorang pun yang dianggap dalam ayat tersebut, itu juga termasuk dalam artian adalah diri kita sendiri. Gitu. Jangan sampai kita memandang rendah diri kita sendiri. Don't let me look me down. Jangan sampai aku memandang rendah diri aku sendiri. Maksudnya apa? Contohnya, tadi ada drama ya yang seru tuh. Ada tontonan, mungkin di sosial media juga yang dimaksud dalam situ. Ada minum, ada narkoba, ada hubungan yang tidak jelas dan lain-lain. Nah, kadang-kadang dengan keberadaan sosial media, di mana sekarang aku dan Jerome, kami bekerjanya di bidang tersebut. Dan satu hal yang aku lihat adalah kita semua sangat meremehkan diri kita sendiri di sosial media. Kita sangat meremehkan diri kita sendiri terhadap apa yang orang lihat. Dan orang yang mungkin belum pernah lihat sekarang, belum bisa untuk lihat sekarang, bisa jadi adalah orang yang akan bisa melihat kita nanti. Contohnya, dulu ketika Jerome bikin channel YouTube
Nihongo Matapu. Dia bikin di tahun 2017, 2018, 2019. Benar ya? Pada saat itu ada anak-anak yang mungkin baru lahir di tahun 2010, di tahun 2009, yang pada saat dia bikin itu masih umur 7 tahun, 6 tahun. Belum punya resource untuk bisa nonton. Tapi sekarang anak-anak yang sama udahlah remaja, udah beranjak remaja, anak-anak usia 13, anak usia 14 tahun. Dan orang-orang itu bisa pergi ke channel yang dia bikin dan membuat atau menonton sesuatu yang udah dia bikin 7 tahun yang lalu, atau mungkin 6 tahun yang lalu, atau mungkin bahkan yang lebih lama lagi, video dia di Dufan yang naik roller coaster itu udah hampir 10 tahun itu. Hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun yang lalu. Dan ketika mereka nonton video yang udah umurnya berapa tahun itu, mereka bisa berpikir sesuatu dan bisa memilih untuk melakukan sesuatu yang baik atau melakukan sesuatu yang buruk. Jadi apa yang aku pengen sharing teman-teman semua adalah kita kerap memandang diri kita sangat rendah di saat kita bertindak terhadap sesuatu yang bisa dilihat orang, dan kita menganggap remeh semua hal itu gitu. Gimana cara kita bikin caption di Instagram, simpel-simpel itu. Gimana cara kita behave di story close friend kita. Gimana cara kita ngepost sesuatu di second account kita. Oh, cuma teman-teman second account aku doang yang tahu. Tapi apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita lakukan besok, itu bisa jadi akan membuat seseorang yang bahkan mungkin sekarang belum lahir berpikir baik, berpikir buruk, tahu akan Kristus atau meninggalkan Kristus 10-20 tahun dari sekarang. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat powerful. Dan aku pengen teman-teman semua, termasuk aku, Jerome, kita semua di sini belajar. Aku juga masih terus belajar gimana caranya kita bisa terus berbenah diri, dalam artian menganggap menjadi contoh buat orang lain, bukan hanya menjadi contoh sekarang, tapi menjadi contoh terhadap generasi-generasi yang sekarang mungkin belum ada. Dan itu sesuatu yang sangat powerful. Jadi apa yang ada di tangan kalian itu akan menjadi sesuatu yang berharga di masa depan nanti gitu. Jadi semangat teman-teman semua, mari kita masuk ke sesi KKR dari Pak Marujahan. Tuhan berkati. Oke, sedikit nambahin poinnya dari Bang Ian tadi. Ini penting karena tadi mamaku request buat ngomong ini. Karena kemarin di seminar yang sama orang tua udah ngomong. Oke, singkat aja. Intinya buat teman-teman, dalam menjadi teladan, ya dalam menjadi teladan, itu kita pasti dimusuhin sama orang. Pasti ada banyak yang gak suka sama kita. Apalagi di sekeliling kita banyak orang yang mungkin gak mengenal Kristus, atau mungkin ya kayak tadi yang tadi ketika kita mau balik ke Kristus ditahan pasti sama mereka, sama teman-teman yang ingin berusaha menjauhkan diri dari Tuhan gitu. Itulah kekuatan dosa kan. Dan intinya ketika kita ingin menjadi teladan, ya pikirkanlah bahwa kalian itu keren. Itu kunci, satu kunci. Kayak ketika kalian pelayanan di gereja, ketika kalian nggak nyontek, ketika kalian nggak minum misalnya, ketika diajak pergaulan bebas kalian nolak, ketika kalian nggak pakai narkoba, ketika kalian gak melakukan dosa, itu kalian keren. Itu harus yang kalian pikirkan gitu. Aku nggak apa-apa. Jadi kayak aku merasa aku keren kok dengan aku pelayanan. Aku keren kok dengan aku rajin belajar. Dulu aku rajin belajar dikatain orang, nih rajin belajar, ambis apa. Nggak apa-apa, nggak masalah aku gitu. Contoh di Jepang, simpel ya. Aku bercandain sama teman-teman aku di kampus, di mana-mana, karena aku belum pernah having sex sama orang. Bagi orang Jepang yang nggak tahu tentang Kristen, yang nggak tahu tentang agama, pacaran di SMA, pokoknya di SMA kalau kamu lulus kamu masih perawan atau perjaka, itu aneh. Dan aku dibercandain gitu, kayak ih aneh kamu apa kayak nggak pernah pacaran dan sebagainya. Tapi disitulah kesempatanku buat jadi terang Tuhan. Aku kasih tahu aku Kristen, aku kayak gini-gini, aku punya prinsip kalau seks itu harus setelah menikah dan seperti itu. Dan akhirnya mereka menghargai aku. Sesimpel sebelum makan aku berdoa. Dulu di Jepang, kalau kita di Manado apalagi biasa aja kan berdoa sebelum makan misalnya gitu. Tapi di Jepang gak ada tuh yang berdoa sebelum makan. Adanya ngomong kita ada kimas gitu, ya kan? Tapi aku selalu berdoa sebelum makan supaya mereka tahu gitu. Kadang-kadang kan
pas udah sampai meja makan nih, langsung ngobrol kan kita, langsung ngobrol, ya kan. Nah, kadang-kadang sungkan kalau mau berhentiin obrolannya gitu. Tapi aku bilang, tunggu bentar, aku mau doa gitu. Akhirnya aku doa, mereka nungguin. Sesimpel itu gitu. Dan kamu harus merasa itu keren, kan keren gitu. Kita harus merasa itu keren untuk berjalan dalam jalan Tuhan. Ya, kira-kira kayak gitu. Ya baik, mantap.